Baik, saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Listiarini MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu berjudul Sistem Operasi dalam Bidang Pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Adi Prasendria Kinasi Gusti dengan NIM 2023511043. Kemudian yang kedua ada Anissa Miftahul Jannah dengan NIM 2023511126. Kemudian Miratus Sania dengan NIM 2023511128. Ada Fania Chandra Maharani 2023511132. Yang terakhir ada Ridwan Budi Satria dengan NIM 2023511137. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang akan dijelaskan oleh Mbak Fania. Silakan. Baik, terima kasih Mas Hadi. Saya akan menjelaskan pendahuluan, yaitu pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras dan operasi dasar sistem lainnya sekaligus menjalankan program aplikasi. Next. Yang kedua, ada pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ada akses informasi yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran interaktif dan menarik. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi yang efisien. Keempat, personalisasi dan penyesuaian pembelajaran. Kelima, efisiensi dan produktivitas. Dan keenam, aksesibilitas dan inklusi. Next. Kemudian ada peran sistem operasi dalam mendukung proses pembelajaran. Pertama, ada manajemen sumber daya perangkat keras yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras. Yang kedua, lingkungan eksekusi untuk aplikasi pendidikan. Sistem operasi menyediakan lingkungan yang digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi dan perangkat lunak pendidikan. Yang ketiga, manajemen pengguna dan hak akses memungkinkan pengelolaan akun pengguna, grup, dan hak akses untuk menjaga keamanan data, melindungi privasi, dan memastikan penggunaan sumber daya yang tepat. Yang ketiga, kolaborasi dan berbagi sumber daya. Sistem operasi memfasilitasi kolaborasi dan berbagi sumber daya, seperti berbagi file, akses ke penyimpanan cloud, dan integrasi dengan alat kolaborasi online. Yang terakhir ada aksesibilitas dan kebutuhan khusus. Sistem operasi modern menyertakan fitur aksesibilitas untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hatip. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya ini adalah contoh sistem operasi yang populer di dunia pendidikan ya. Yang pertama ada Microsoft Windows, yaitu sistem operasi desktop yang umum ya digunakan biasanya di komputer pribadi dan di kantor-kantor. Kemudian ada Linux, itu sistem operasi open source yang populer di kalangan pengembang perangkat lunak dan seperti teknisi gitu ya biasanya yang menggunakan atau programmer mungkin. Terus yang ketiga ada Android, yaitu sistem operasi mobile yang biasanya digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet. Kemudian ada Mac dan iOS, itu sistem operasi mobile. Kalau Mac itu biasanya di desktop itu ya, yang dikembangkan oleh Apple. Kemudian pada materi ini kita lebih spesifik ke Android ya, karena pada jurnal-jurnal sebelumnya yang kita telaah itu pengimplementasiannya lebih ke Android, kebanyakan ke Android gitu ya. Jadi di sistem operasi Android
itu sangat populer dalam dunia pendidikan karena kayak kemampuan fleksibilitasnya, dan ada beberapa manfaat juga dan pemanfaatan Android dalam pendidikan seperti di bawah ini ya. Yang pertama itu ada variasi media pembelajaran. Android dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang bervariasi, meningkatkan motivasi siswa dan membuat belajar lebih menyenangkan gitu. Yang kedua ada aplikasi pembelajaran, di mana aplikasi pembelajaran ini telah dibuat dan untuk membantu para siswa untuk mengerjakan tugas ya biasanya, seperti referensi dan pengaturan jadwal mungkin. Ada contoh seperti aplikasi Indonesia. Aplikasi Indonesia itu dibuat untuk membantu siswa, yaitu mempelajari tata letak geografis provinsi di Indonesia gitu, seperti menyusun puzzle dan membuat belajar lebih interaktif, tidak monoton. Kemudian yang ketiga ada penggunaan di sekolah. Di penggunaan di sekolah ini Android dapat digunakan dalam proses pembelajaran seperti halnya tadi aplikasi Indonesia ya, menggunakan peta digital untuk mempelajari tata letak provinsi. Kemudian ada banyak lagi seperti buku digital, kamus digital, juga dapat diakses melalui Android, yang membuat siswa lebih suka membaca di dalam handphone daripada di buku. Soalnya kebanyakan kalangan sekarang tuh seperti hal pokok gitu, smartphone. Selanjutnya yang keempat ada kelebihan dan kelemahan. Android memiliki kelebihan dalam sebagai sistem operasi open source yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, serta memiliki berbagai fitur seperti storage, connectivity, messaging, web browser, media support, dan hardware support. Namun selain itu Android juga punya kelemahan, yaitu seperti penggunaan yang tidak tepat dan dapat berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari, kayak ketergantungan gitu. Kemudian yang terakhir ada pengembangan aplikasi. Sekarang itu banyak developer yang mulai mengembangkan aplikasi yang bertujuan untuk membantu siswa dalam tugasnya gitu. Seperti aplikasi Indonesia tadi contohnya, yang dapat digunakan untuk mengenali tata letak geografis Indonesia. Dan hal tersebut biasanya diimplementasikan ke beberapa siswa sekolah dasar biasanya ya, tentang pengenalan tata letak geografis gitu. Dengan demikian, Android telah menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan karena kemampuan yang luas dan fleksibilitasnya, serta dapat membantu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Habib. Implementasi sistem operasi dalam dunia pendidikan. 1. Administrasi sekolahan. Sistem operasi digunakan untuk mengelola data siswa, jadwal belajar, pencatatan, kehadiran, pengelola nilai, dan kegiatan ekstrakurikuler. 2. Pusat sumber belajar. Komputer dengan sistem operasi memfasilitasi akses ke perpustakaan digital, jurnal ilmiah, dan platform and training, mendukung pengelolaan dan akses informasi dengan cepat. Yang ketiga, laboratorium komputer. Laboratorium sekolah menggunakan sistem operasi untuk menjalankan aplikasi pendidikan seperti simulasi, pemrograman, dan multimedia. 4. Pembelajaran jarak jauh. Sistem operasi di perangkat mobil dan laptop mendukung komunikasi, berbagi materi, dan akses platform pembelajaran online antara guru dan siswa. 5.
keamanan dan pengelola jaringan. Sistem operasi diperlukan untuk mengelola keamanan jaringan dan perangkat, melindungi informasi pendidikan dari serangan dan akses yang tidak sah. Selanjutnya, teman-teman saya. Baik, terima kasih. Pertimbangan dalam memilih sistem operasi. Yang pertama, kompatibilitas perangkat lunak, yaitu evaluasi terhadap perangkat lunak pendidikan yang saat ini digunakan atau yang akan digunakan di masa depan. Yang kedua, keamanan, yaitu pastikan perangkat lunak dilengkapi dengan fitur keamanan. Yang ketiga, biaya dan dukungan, yaitu Android dapat digunakan secara gratis, namun mungkin membutuhkan investasi dalam perangkat keras dan pelayanan dukungan. Next. Yang keempat, skalabilitas dan integrasi, yaitu Android dapat diskalakan dengan mudah untuk lingkungan pendidikan besar dengan kemampuan untuk mengelola banyak perangkat secara terpusat. Yang kelima, ekosistem dan komunitas, yaitu Android memiliki ekosistem yang besar dengan komunitas pengembang yang aktif, sehingga terdapat banyak sumber daya, aplikasi, dan solusi yang tersedia. Yang keenam, manajemen perangkat seluler, yaitu Android menawarkan berbagai solusi yang memungkinkan admin untuk mengatur, mengamankan, dan mendistribusikan aplikasi pada perangkat Android secara terpusat. Selanjutnya akan dibacakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Contoh studi kasus. Ini diambil dari jurnal yang kemarin ditelaah tentang pengembangan media pembelajaran sistem operasi berbasis Android. Studi kasus pada mahasiswa Prodi PTIK, IKIP, PGRI Pontianak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi khususnya pada mata kuliah sistem operasi. Ini karena media pembelajaran yang digunakan masih terbatas pada modul pembelajaran cetak dan file, serta penggunaan teknologi belum maksimal. Cara mengatasinya, maka dikembangkanlah suatu media pembelajaran berbasis Android untuk mempermudah dalam penggunaan, sehingga lebih efektif dan efisien. Di sini ada beberapa tahapan dalam pengembangan media pembelajaran. 1. Analisis kebutuhan pengguna. Mahasiswa pasti mayoritas memiliki smartphone Android yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan maksud, terkadang smartphone hanya digunakan untuk media hiburan dan bertukar kabar. Mahasiswa pasti menginginkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan bisa digunakan di rumah. Kedua, desain dan pengembangan media. Pada tahap ini menggunakan model pengembangan ADDIE, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Media yang dikembangkan nantinya berupa aplikasi Android yang menyediakan materi pembelajaran, video tutorial, instalasi sistem operasi, kuis, dan fitur interaktif lainnya. Ketiga, implementasi dan uji coba. Setelah mengetahui analisis kebutuhan pengguna dan desain, juga pengembangan medianya, dilakukanlah penerapan dan pengujian pada aplikasi yang dilakukan oleh mahasiswa semester 4 yang mengambil mata kuliah sistem operasi, dan uji cobanya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap skala kecil dan tahap skala besar, dengan total 65 mahasiswa sebagai subjek implementasi. Next. Cara implementasi. Selanjutnya, diimplementasikan ke dalam aplikasi dengan cara persiapan, identifikasi masalah dan kebutuhan menggunakan metode observasi dan wawancara. Kedua, pengembangan, menggunakan pendekatan model pengembangan ADDIE untuk merancang dan mengembangkan aplikasi.
Ketiga, uji coba aplikasi. Diuji coba pada mahasiswa untuk memastikan efektivitasnya sebelum diimplementasikan secara luas ke seluruh mahasiswa semester 4 yang mengambil mata kuliah sistem operasi. Hasil dari implementasi menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis Android dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi sistem operasi. Mahasiswa menjadi lebih termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Media ini juga dapat membantu dosen dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Implementasi media pembelajaran berbasis Android di Prodi PTIK IKI PPGRI Pontianak membuktikan bahwa teknologi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman mahasiswa. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi hari ini. Dalam presentasi ini, kami telah mengeksplorasi berbagai sistem operasi populer seperti Windows, Linux, Android, Mac, dan iOS, beserta keunggulan, kelemahan, dan implementasinya di sekolah dan universitas. Kami juga telah membahas pertimbangan penting dalam memilih sistem operasi yang sesuai, seperti kompatibilitas, keamanan, biaya, kemudahan penggunaan, dan dukungan dari vendor maupun komunitas. Melalui contoh implementasi sukses dan studi kasus, kami dapat melihat bagaimana sistem operasi yang tepat dapat memfasilitasi pengelolaan laboratorium komputer, mendukung pembelajaran jarak jauh, mempromosikan kolaborasi, dan mengintegrasikan aplikasi pendidikan dengan lancar. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, solusi dan praktik terbaik yang dibahas dapat membantu institusi pendidikan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem operasi. Kedepannya, tren seperti cloud computing, virtualisasi, mobile learning, dan perkembangan teknologi baru akan terus mempengaruhi landscape pendidikan. Oleh karena itu, pemilihan dan implementasi sistem operasi yang tepat akan menjadi faktor kunci dalam memastikan institusi pendidikan dapat mengadopsi teknologi terbaru dengan lancar, serta memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa dan guru. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.